Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semua ya. Pada paket C pada pagi hari ini yang hadir maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan yang hadir juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang tidak hadir nanti harapan bapak menyimak video dengan baik di rumah, karena video sejatinya video pembelajaran ini hampir sama dengan tatap muka. Ya, semoga anak-anak bapak yang sekolah di PKBM Malinsan, khususnya yang kelas 10, 11, dan 12, semoga senantiasa sehat, lancar dalam kegiatan pekerjaannya di rumah, kemudian ilmu tahfiz dan sebagainya. Nah, apapun aktivitas Anda semua, semoga bisa berjalan baik, berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan apapun. Kemudian yang hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah masih ada yang hadir, karena memang dengan kesibukan kita masing-masing. Kelas 10, 11, 12, khususnya kelas 12, harapan Bapak kalau bisa ada waktu luang silahkan hadir, karena memang persiapan pembelajaran di kelas 12 tahun ini sangat ketat, karena kita ada seleksi beberapa nilai mata pelajaran yang akan dimasukkan ke dalam ijazah. Jadi soal pun yang akan Bapak masukkan itu adalah soal kelas 10, kelas 11, 12 itu Bapak random. Jadi anak-anak Bapak semua nanti harapannya bisa mencermati pembelajaran dengan baik. Oke, silakan selamat menjalani aktivitas pertama di semester 1 ya, tahun ajaran baru yang setelah menikmati liburan. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa membawa kalian ke pencerahan yang lebih baik. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah sosiologi. Sosiologi kelas 10. Ingat ya, pembelajaran yang pertama di jam pertama ini sosiologi kelas 10. Materi yang harus kita selesaikan di semester ini ya, nanti ada 3 unit. Unit pertamanya unit pertamanya adalah catatan waktu perkembangan sosiologi. Dalam catatan waktu perkembangan sosiologi ada sejarah perkembangan sosiologi, kemudian yang kedua sifat dan hakikat sosiologi, kemudian penugasan. Nah, penugasan itu nanti kalian kerjakan di rumah, nanti Bapak jelaskan dulu. Yang kedua ada objek kajian sosiologi, ada 1 kajian di sana, artikel tentang ruang lingkup sosiologi. Yang unit ketiga penanda sosiologi, artinya di dalam semester ini kita harus tuntaskan modul 1 yang ini. Jika nanti waktunya memungkinkan kita akan lanjutkan ke penugasan berikutnya. Nah, kemudian pembelajaran kita pada pagi hari unit 1 berbicara tentang ada apa dengan sosiologi. Berbicara tentang sosiologi ini pengertiannya sosio dan logos ya. Kita ambil langsung ke unit 1. Ini dia. Unit 1 catatan. Nih. Catatan waktu perkembangan sosiologi. Berbicara tentang catatan waktu berarti kita melihat kapan sosiologi itu mulai diteliti, kemudian perkembangannya seperti apa. Sebenarnya sosiologi itu adalah sebuah pembelajaran ya, sebuah studi, sebuah kajian yang mempelajari tentang aktivitas manusia. Karena yang berbicara tentang sosiologi itu adalah aktivitas. Apakah sosiologi yang lain ada dibicarakan? Ada, tetapi fokusnya kepada manusia. Karena aktivitas sosiologi, kegiatan sosial itu yang dilakukan oleh manusia. Ada nggak perubahan-perubahannya? Pasti ada. Ya. Kemudian, menurut revolusi Prancis, ada juga revolusi Inggris, kemudian sejarah ilmu sosiologi, revolusi Amerika, sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Artinya sosiologi seluruh dunia sangat mempengaruhi tentang perkembangannya. Ya, kita masuk ke uraian materi. Ini dia. Menurut pendapat Anda, apa dampak revolusi Prancis terhadap kondisi masyarakat? Nah, yang ditanyakan ini adalah dampak bukan untuk orang Prancis ya Tiara ya, tetapi dampak revolusi Prancis itu terhadap orang-orang Indonesia. Nah, kita melihatnya seperti itu. Apa perkembangan yang disebutkan oleh di revolusi Prancis? Perkembangan sosiologi berawal dari pengaruh revolusi Prancis.
Revolusi Prancis menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan masyarakat Prancis. Kondisi tersebut mendorong para ilmuwan berpikir mengenai dampak revolusi Prancis yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Nah, berarti revolusi Prancis ini kalau sempat terjadi, ini mempengaruhi dari kegiatan ekonomi dan politik. Kenapa? Ekonomi untuk Prancis ini adalah merupakan sebuah ekspor impor komoditi yang ada di Indonesia, yaitu SDA, sumber daya alam. Ya, kemudian mempengaruhi politik apa? Politik dunia. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, di sana masuk nggak Pak dalam perkembangan ilmu sosiologinya? Masuk, karena kan kita melihat ada aktivitas manusia. Oke. Sejarah perkembangan sosiologi. Sebelum kita mengkaji tentang sosiologi, kita melihat dulu. Nah, ini kegiatan 1 yang harus kalian kerjakan. Nanti di kegiatan 2-nya yang soal yang tadi. Penugasan tatap muka, tutor menanyakan tentang tampilan gambar. Nah, nih. Tampilan gambar peristiwa revolusi industri dan warga diminta untuk menyampaikan pendapatnya. Nih, waktu revolusi Prancis. Revolusi Prancis gambar nomor 1 ini melihatkan adanya proses keributan, ya, yang terjadi di Prancis. Itu dia. Yang kedua, revolusi industri. Nah, Tiara melihat revolusi industri ini seperti apa? Berarti adanya perkembangan industri, berarti dengan bahan-bahan, dengan alat-alat teknologi yang canggih. Jadi untuk ini kan komoditi ekspor impornya lebih lancar, ya. Revolusi Amerika ini juga, ini sebelum terjadinya kita menyerahkan kepada Amerika sebagai negara adikuasa. Apa itu negara adikuasa? Negara yang dipercayakan untuk mengontrol seluruh negara. Berarti di dalam ikatan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Coba, nih ilmu sosiologi mempengaruhinya yang itu ya. Kita ambil. Nih, langsung ke tokoh. Tokoh perintis ilmu sosiologi. Setiap pengetahuan memiliki tokoh perintisnya masing-masing, tidak terkecuali sosiologi akan dijelaskan. Satu dari pemahaman Bapak Auguste Comte. Apa kata beliau? Tokoh pertama kali yang mengemukakan kata sosiologi adalah filosofi Prancis bernama Auguste Comte. Kata sosiologi sendiri lahir pada tahun 1839 setelah Comte menggabungkan 2 kata, yaitu socios, dalam bahasa Romawinya berarti kawan, ya kan? Dan logos dalam bahasa Yunaninya berarti atau apa? Berbicara atau lawan bicara. Nah, sosiologi itu terjadi karena ada 1 dan 2 orang. Kalau 1 orang aja tidak. Makanya disebutkan kata Auguste Comte socios. Socios itu dalam bahasa Romawinya adalah kawan. Nah, contoh nih, Tiara punya teman nggak? Punya. Pasti kalau kita ke mall sendirian bosan kan? Nah, pasti kita ngajak teman kan? Setidaknya ada tempat sharing, tempat ngobrol, teman-teman cerita. Ya kalau perempuan ini bestinya lah, ya kan? Nah, pergi itu nanti kan antara kamu dengan teman terjadinya proses perbincangan, itu yang disebut dengan aktivitas sosial. Karena ada berbicaranya lawan kata, ada kawan, ada bicara. Nah, itu dia. Sosios artinya apa? Sosios artinya kawan, logos artinya bicara. Jadi sosiologi artinya berbicara mengenai kawan atau ilmu tentang masyarakat. Nah, ingat ya. Ini konsep yang kita bahas pada hari ini. Berbicara mengenai kawan atau masyarakat. Sejak saat itu Comte dikenal sebagai bapak sosiologi. Salah satu sumbangan Comte dalam ilmu sosiologi paling terkenal adalah hukum 3. Apa itu? 1. Teologis. 2. Tahap metafisik. 3. Positivisme. Ya. Nah, dalam tahap teologis, masyarakat mencari penjelasan dan solusi persoalan melalui pendekatan keagamaan. Berarti dalam teologisnya lebih mengedepankan kepada agama. Pak, apakah fokus kepada Islam saja? Tidak, karena ini seluruh agama, ilmu teologisnya. Tahap metafisik, masyarakat mencari penjelasan dan solusi melalui konsep abstrak seperti adanya hukum alam. Nah, berarti ini dia melihat dengan situasi atau siklus alam. Tahap positivisme, masyarakat mencari penjelasan dan solusi melalui pengetahuan. Nah, berarti digabungkan ilmu pengetahuan, alam, agama. Nah, jadi dari sini kita
menurut pemahaman Comte dipecahkan dia, ya. Nah itu kalau menurut Comte. Kemudian Karl Marx, sumbangan utama Karl Marx bagi sosiologi terletak pada teori mengenal kelas. Menurut Karl Marx, perkembangan kerja dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Menurut ramalan konflik langsung, kedua kelas dimenangkan oleh kaum proletar yang kemudian akan mendirikan suatu masyarakat tanpa kelas. Berarti di sini menurut Karl Marx itu level kelas atau level. Nah kadang-kadang contoh nih, Tiara lagi dekat sama sini, tapi Tiara nggak mau karena dia orangnya biasa-biasa saja. Lagian kehidupan dia pun biasa-biasa aja. Selain dari itu dia juga malas bekerja loh. Nah itulah. Berarti dari sana kita melihat sudah ada pemandangan kelas seseorang atau level seseorang. Kadang ada juga seseorang menilai tidak melihat dari kaya atau miskinnya, tetapi melihat dari kerajinannya, tanggung jawabnya. Itu juga udah kelas. Level manusia itu banyak. Ada kelas tentang tanggung jawab, ada kelas tentang kehidupan. Kelas tentang kehidupan itu apa? Memang yang dibawakan oleh orang tua. Kan ada orang tua kita yang memang udah kaya sebelumnya. Jadi dia mengikuti alur orang tua saja. Berarti itu kan dia menikmati, bukan merintis. Ya kan? Dia bukan merintis, tapi dia pewaris. Nah, itu kalimat kebanyakan orang mencari anak-anak yang pewaris ini. Nah, sebagai pasangan itu salah satu contoh. Tapi ada juga level manusia itu dilihat kalau dalam kelompok masyarakat, wanita ibu-ibu glamor, yang kehidupannya glamor. Cuman ada juga yang sekarang memaksakan, benar nggak? Padahal dia biasa saja, tapi dia berusaha memaksakan kehendak sehingga dia berada di posisi dianggap orang dia tuh orang kaya. Padahal sejatinya dia hutangnya banyak di mana-mana, betul nggak? Nah itu, jadi menurut Karl Marx ini adalah level atau tingkat manusia atau kualitas manusia itu sendiri. Berarti level itu di dalam kehidupan sosial. Kalau di mata Tuhan ya Tuhan tahu bagaimana kehidupan dia, kan gitu. Nah, ya. Kemudian Herbert Spencer dalam bukunya berjudul Transit of Sociologies, artinya menguraikan materi secara sistematis, mengajarkan sosiologi pokok dan keluarga. Nah, jadi menurut Herbert ini lebih kepada sosiologi keluarga, kemudian politik, agama, pengendalian sosial, industri. Sedangkan objek tambahannya adalah asosiasi masyarakat, pembagian kerja, pelapisan sosial, pengetahuan dan ilmu pengetahuan, serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Nah ini menurut Herbert Spencer, dia lebih menghubungkan seluruhnya, seluruh elemen digabungkan oleh Herbert ini yang bertujuan semuanya itu saling berpengaruh. Kehidupan agama berpengaruh nggak dengan kehidupan sosial? Berpengaruh, ya kan? Berpengaruh nggak dengan kehidupan keluarga? Berpengaruh. Berpengaruh nggak di mata masyarakat? Berpengaruh sosial seseorang itu, ya kan? Ada orang yang pendiam, kalau bahasa sekarang apa namanya? Kalau dia pendiam, bahasa orang sekarang apa namanya? Introvert. Nah, dia tipikal orangnya introvert, tapi ada juga bagusnya. Orang introvert itu dia nggak menyusahkan orang lain, betul nggak? Nah, introvert itu dia nggak menyusahkan orang lain. Cuman terkadang orang-orang introvert itu tidak bisa menahan diri ketika dia merasa berat di pikirannya. Itu saja, ya. Makanya kadang-kadang orang introvert ada tujuan bagusnya, dia tidak memusingkan pikiran dia dengan urusan orang lain. Ya kan, urusan dia aja nggak selesai. Nah, ada juga orang yang kehidupan sosialnya bagus, tapi dia berpura-pura seperti orang introvert di warga perumahan. Sebenarnya dia mau bergaul, tapi karena merasa tidak cocok dengan dirinya bergaul dengan orang-orang tersebut, gitu loh. Nah, contoh nih, Tiara atau Pak Robin masuk ke kalangan orang-orang yang berkehidupannya glamor atau orang kaya. Kadang-kadang kita mau ngobrol sama mereka tuh, yang mau kita obrolin tuh nggak tahu. Pasti mereka obrolinnya tentang bisnis, benar kan? Karena sesuai dengan kelompok kehidupan manusia, golongan, geng, besti-besti itu disesuaikan dengan kehidupan mereka. Itu sekarang yang Bapak lihat. Kecuali nanti ada pertemuan masyarakat secara umum, nah itu beda, ya kan? Tapi kalau kelompok-kelompok itu kan gede kedai kopi, Bapak nengok, oh ini turun dari mobil semua nih, mau nyemplung ke sana kayaknya segan, kan gitu. Ini bos-bos perusahaan semua, atau ini kumpulan kepala sekolah semua. Nah jadi
hal yang seperti ini kadang-kadang membuat kita minder. Tapi ada tujuan positifnya, jadikan suatu cambuk bagi kita untuk memicu semangat agar kita bisa di level itu. Ya kan? Emil Durkheim, sumbangan terbesar Emil Durkheim bagi ilmu sosiologi yaitu konsepnya tentang fakta sosial. Fakta sosial secara bertindak ataupun tidak yang adaptif melakukan pemaksaan dari luar individu. Nah, tak boleh. Jadi kata Emil Durkheim itu segala sesuatu itu jangan dipaksa. Ya. Bertindak yang telah baku ataupun tidak itu dapat melakukan pemaksaan dari luar. Nah, itu tak boleh. Kadang-kadang nih kita dipaksa teman, kita nggak suka yang di sana, tapi dia maksa kita untuk datang. Itu tak boleh. Ya. Nah, itu kata Emil Durkheim. Kalau Max Weber mengkaji tentang konsep dasar tindakan sosial, yaitu dapat hanya disebut sebagai tindakan sosial disebut berorientasi pada perilaku orang lain. Jadi menurut Max Weber ini dia melihat dari perilaku seseorang, tindakan, ucapan, ya kan, perbuatan. Nah, dia melihat dari situ. Siklus sosial orang itu bisa dilihat dari pribadinya. Makanya kadang-kadang bagaimana cara kita melihat pribadi seseorang. Nah, ini Bapak, ini teman-teman, anak-anak Bapak di rumah, Tiara yang hadir, melihat seseorang itu dari penampilan. Ya, dari penampilan udah kelihatan kebersihannya. Laki-laki pun melihat seperti itu, melihat perempuan, oh ini bisa untuk dijadikan masa depan katanya. Bahasanya apa? Dia melihat dari kebersihan perempuan itu. Kemudian tidak suka mengumbar aurat, artinya dia tidak mempertontonkan untuk orang lain. Satu. Kedua, dari telapak kaki dia lihat kebersihan seseorang. Kalau laki-laki juga gitu. Tapi bukan berarti orang bertato jelek. Nah, kan banyak orang ngomong, ih, dia kehidupan dia bertato, tapi udah kayak gitu aja udah enak melihatnya kan. Nah, nggak boleh. Kadang-kadang orang yang bertato justru kadang banyak yang lebih bagus lagi. Ya kan? Jadi kita tidak bisa juga menilai orang dari kulit luar. Contoh nih Bapak menilai, oh penampilan si A bagus, kemudian muslimahnya oke, tutur katanya sopan ini, kehidupan malamnya kita nggak tahu. Kadang bisa saja orang tuh bertopeng di balik kehidupan dia. Tapi kenapa? Bapak suka hal yang seperti ini, jadi artinya dia menyesuaikan diri dengan alam. Ibarat Bung Loni di mana dia berada, dia menyesuaikan dengan situasi. Jadi dia tidak bisa terdeteksi siapa dia, kan gitu. Nah, tapi kalau melihat kebersihan udah nampak, kalau perempuan kotor atau tidak, laki-laki bersih atau tidak, dari cara berpakaian, ya kan, dia melihat diri dia aja kotor malas, apalagi melihat orang lain. Nah, jadi gambarannya di sana, ya. Kemudian Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kecerdasan pada manusia sehingga manusia mampu menemukan beragam teori sosiologi. Ya, diantaranya salah satu tokoh yang terkenal, hukum 3. Nah, ini dia. Nih, satu tadi yang paling atas Durkheim kan. Nah, lanjut pengertian sosiologi. Ini udah tadi Bapak ini kan secara epistemologis, secara alfiah udah jelas. Ini hampir sama yang Bapak jelaskan tadi tentang sosiologi, ini penggabungan. Ya, cuman di sini ada tambahan. Fitrin Sorokin mengatakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Nih, Max Weber, Auguste Comte. Nah, ini udah dijelaskan sifat dan hakikat. Sosiologi termasuk rumpun ilmu sosial yang berhubungan dengan gejala kemasyarakatan. Kemudian sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategori artinya sosial membatasi diri dengan apa yang terjadi, desain, dan bukan apa yang seharusnya terjadi, das Sollen. Artinya dia melihat kategori sosiologi itu membatasi diri. Kita melihat situasi tadi yang Bapak sebutkan, Tiara. Kalau kita cocok ke sana ya silakan, kalau tidak cocok nggak usah gabung. Kalau Bapak kayak gitu daripada nyakitin, betul nggak? Kalau udah pengen masuk ke orang itu ya masuk betul, kalau nggak usah. Kadang-kadang orang manis di depan kita, tertawa di depan kita, di belakang kita dia mengguncangkan apa yang dia nilai terhadap diri kita. Paham nggak? Paham. Nah, pernah nggak Tiara ketemu? Dulu di sekolah lama rata-rata sih Pak. Ada. Dulu Tiara sekolah mana? Nurul Jadi. Nurul Jadi, tempat Pak Mus ya? Iya. Yang hijau-hijau ya? Iya. Ada. Di belakang kita dia manis, di belakang kita dia menikam. Ada, di sekolah pasti ketemu. Jangan kan di sekolah, kita hidup masyarakat aja ketemu. Ya. Oke, lanjut. Sosiologi merupakan pengetahuan murni, bertujuan untuk membentuk, mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, bukan pengetahuan terapan. Nah, ya memang sosiologi ini adalah ilmunya abstrak, nyata.
Kalau cuma diterapkan nggak bisa, tapi dia nilai dari kehidupan orang yang sudah melalui itu. Jadi artinya ilmu ini mempelajari tentang pengalaman yang sudah ada. Dia menilai dari itu, oh ini kelompok seperti ini. Oh ternyata sosial Tiara dulu di Nurul Jadid seperti ini, ya kan? Oh kira-kira seperti apa? Bisa saja, mungkin Tiara yang tidak bisa menyesuaikan diri, atau teman yang kadang-kadang berlebihan. Nah kadang kita nih kan dalam hidup ini butuh sih teman, ya kan? Tapi kalau udah terlalu berlebihan, Bapak dari dulu paling nggak suka pakaian Bapak dipakai oleh teman Bapak nggak suka. Karena kita nggak tahu penyakit kulit dia apa, kan gitu. Nah, karena kebanyakan sekarang tuh teman tertawa. Ketika kita ada duit, teman datang. Ketika nggak ada duit, teman menghilang. Benar nggak? Nah, itu. Jadi anak-anak Bapak di rumah mempelajari konsep ilmu sosial itu adalah sesuai dengan kehidupan realita yang sudah terjadi, ya. Nah, kemudian merupakan ilmu pengetahuan yang rasional. Nah, ini hampir sama. Pengertiannya kalau ini hampir sama. Nah, ini anak-anak Bapak di rumah nanti silahkan kerjakan latihan kegiatan ini yang dalam tabel, ya. Kalian kerjakan, nanti dikumpulkan sama Bapak boleh pas pertemuan, pas ngambil absen sama Umi di PKBM juga boleh. Kemudian kirim by WA ke Umi juga boleh. Artinya anak-anak Bapak wajib mengerjakan tugas ini, karena tugas ini nanti akan ada poin tambahan di nilai kalian masing-masing. Tambahan nilai ujian. Kalau nilai ujian kita rendah, nanti bisa ditambahkan dengan ini, bisa ditambahkan dengan absen kehadiran yang bagus, kayak gitu, ya. Jadi anak-anak Bapak buat seperti tabel. Tadi contoh yang Tiara buat, Agus Komte belum ada contoh ya. Nah, tapi kan Bapak sampaikan tadi contohnya. Contoh Agus Komte itu dia melihat dari kawan dan lawan bicara. Karma jadi juga udah tentang kehidupan agama. Kemudian Herbert lebih menyatakan kepada tindakan. Kemudian Emil Durkheim lebih mengaitkan dengan seluruh elemen, baik agama, ya kan? Baik itu masyarakat, baik itu ilmu pengetahuan, itu digabungkan semua sama Emil Durkheim. Max Weber melihat dari pola kehidupan masyarakat, itulah contoh. Contoh di dalam kehidupan masyarakat, tempat tinggal misalnya di Bengkong, sosialnya seperti apa? Dari sampah aja udah kita kelihatan. Kadang-kadang udah dilarang buang sampah di sana, masih juga dibuang. Berarti kan kepedulian sosial terhadap lingkungannya tidak ada. Nah, itu salah satu contoh yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ada juga lagi, udah tahu jalannya sempit, masih juga parkir mobil di situ sehingga orang nggak bisa lewat. Nanti pas kita lewat, Pak minta tolong pinggirin, dia marah-marah. Betul nggak? Pernah ketemu? Apalagi di Bengkong paling banyak tuh. Bengkong paling banyak jalan sempit dipaksain untuk parkir. Nah, ya. Jadi anak-anak Bapak di rumah, ini adalah pembelajaran pada pagi hari ini yang kelas 10. Ya, lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.